Pak Antoni Setiawan, walaupun anak yang punya King Coil ya, Iya, betul. tapi memulai karirnya dari sales King Coil ke hotel-hotel ya. Iya. Kenapa nggak langsung jadi direktur, Pak? Wah, ini panjang Pak kalau history saya di perusahaan gitu. Awalnya saya pulang dari Amerika pengen memulai usaha sendiri gitu. Oh, Cuman karena apa ya harus meminta modal ke orang tua, terus orang tua bilang coba lihat perusahaan yang kita ada dulu deh gitu kan. Coba kita lihat gitu. Waktu itu perusahaan PT Duta Abadi Primantara size-nya sudah cukup besar Pak. Jadi mungkin ada sekitar 2.000 karyawannya waktu itu ya. wow. Saya juga tahu diri gitu. Saya pulang nilai tambah apa yang saya bisa bawa ke dalam perusahaan gitu. Walaupun perusahaan milik keluarga gitu ya. Jadi saya ditaruh sama papa di sales gitu. Sales coba kamu jualan dulu ke hotel-hotel. Nah, saya ikutin aja gitu. Saya coba jalanin gitu kan. Jadi belajar nyales ke hotel-hotel besar gitu. Nggak berontak tuh, Pak. Aku kan anak bos. Aku lulusan Amerika, masa disuruh jadi sales gitu? Iya, mungkin yang pertama di benak saya, soalnya saya kan pengetahuan saya banyak kan di teknik komputer Ya, gitu kan. IT ya. IT. Jadi saya pikir saya masuk dengan gelas kosong gitu. Saya tahu apa mengenai sales gitu kan. Jadi saya coba ya jalanin dulu deh gitu. Kalau nggak suka nanti baru bicara lagi sama orang tua gitu kan. Jadi ya kita coba masuk sebagai sales ke hotel-hotel. Ternyata di sales itu kita belajarnya banyak sekali karena kita dengan presentasi ke klien kita harus belajar dari sisi spesifikasi harus ngerti, dari sisi financial harus ngerti, dari sisi pengiriman kita harus follow up gitu. Jadi banyak sekali yang apa kita pelajarin gitu ternyata dari seorang salesman gitu. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita kedatangan Pak Antoni Setiawan, Presdir dari King Coil. Pak, King Coil ini kan berdiri sejak 1899. Bagaimana King Coil ini bertahan lama dalam industri kasur nih, Pak? Ya, jadi King Coil berdiri 1898 gitu ya. Jadi itu masa akhir dari revolusi industri. Jadi di Amerika metalworks sudah mulai jalan gitu ya, industri baja gitu. Akhirnya ketemulah di akhir 1800 itu per itu sebagai salah satu alat yang bagus untuk membantu kenyamanan tidur manusia gitu ya. Nah, baru masuk ke Indonesia itu sebenarnya tahun 95. 95 baru 96 baru launching gitu ya. Oke, berapa tahun ya sampai hari ini? Jadi sudah mungkin 30 tahun ya sampai udah lama ini, sekali 30 ya. tahun. Dari Amerika itu mereka sebagai inovator mereka punya filosofi ada 3 gitu core-nya. Itu comfort udah pasti. Karena kasur itu harus membuat nyaman gitu manusia. Jadi ada quality juga harus gitu kan. Nomor 3 innovation gitu ya. Jadi itu tiga value utama yang mereka bawa sampai sekarang formulanya masih berjalan gitu dari Amerika gitu. Jadi ya kita sebagai licensor ya licensee sangat terbantu lah. Benar-benar siapkan terus tuh inovasi ya, karena kalau nggak inovasi bisa kalah sama pesaing kan? Setuju Pak. Soalnya kalau kita lihat dari tadi bicara soal awalnya King Coil. Sampai ke Asia itu di akhir 1900 gitu ya. Jadi itu hampir 1 abad tuh baru teknologinya ketransfer ke Indonesia ataupun Asia gitu ya. Tapi kalau kita tapi itu dengan sekarang adanya internet, dengan kemajuan teknologi, penemuan di Amerika paling dalam berapa hari, berapa jam gitu di belahan dunia lain udah tahu gitu. Sehingga inovasi itu makin jadi challenging gitu ya di era sekarang gitu, karena eranya benar-benar cepat sekali gitu. Kalau dulu kan masih lambat gitu, orang untuk tahu teknologi kayaknya harus belajar dulu ke sana. Jadi dulu ayah saya masih ke sana belajar dulu gimana caranya apa. Kalau sekarang kayaknya udah informasi udah jauh lebih cepat gitu.
Bapak punya divisi research and development? Ada. Kita punya divisi research and development, gabung sama divisi quality. Betul. Sebenarnya salah satu divisi kita yang cukup besar itu. Di King Coil kita punya filosofi sama kayak prinsipal kita, yaitu craftsmanship, comfort, quality, sama innovation gitu sama. Tapi inovasinya kita walaupun kita ada prinsipal dari US, harus yang bisa diterima oleh bangsa Indonesia. Ya, local market gitu. Jadi ini localized version lah gitu istilahnya. Betul. Iya. Kalau King Coil itu apanya yang dia menang Pak ya? Bantalnya, bednya, apa yang paling yang menyebabkan dia langsung orang King Coil. Iya, King Coil terkenal ke satu, mungkin kita quality salah satu kan brand premium pertama yang hadir di Indonesia gitu. Jadi pada saat kita hadir, lawannya masih brand-brand lokal gitu, belum ada brand internasional yang datang. Jadi kita mungkin dapat early start di sana. Kedua, karena Amerika maunya premium gitu ya, kita coba introduce new market kan. Jadi kita bertaruh gitu Pak. Apakah ada nih market orang-orang kan kasur udah banyak sebenarnya. Apakah ada nih market orang-orang yang mau kasur dengan kualitas yang kita nggak kompromi gitu kan istilahnya. Dengan nggak kompromi otomatis harganya juga agak beda gitu kan. Jadi kita bertaruh dan di sana dan waktu awal-awal masuk memang dapat banyak sekali input dan tekanan dari pemain di industri ya. Pada bilang wah ini mah nggak mungkin make it lah gitu. Tapi seiring berjalan waktu ternyata kita yang jadi market leader. Kita yang jadi market leader di market yang kita bentuk sendiri gitu, niche market gitu. Mungkin King Coil ini paling besar ada di Bali kali ya. Kalau hotel paling kan? Indonesia memang paling banyak ada di Bali. Di Bali kan? Ya. Yang maksudnya memakai produk Bapak kan? Yang pakai produk kita dan juga secara fisik hotel memang di Indonesia paling banyak di Bali gitu. Ya, maksudnya yang dari luar negeri itu kan? Yang dari luar negeri maupun lokal. Yang lokal ngikut dia karena mau setara sama bintang 5, ini kita pakai King Coil gitu. Iya, akhirnya banyak hotel non bintang. Kan kita sebenarnya aimingnya harga kita cukup premium gitu ya, di bintang 4 dan bintang 5. Akhirnya banyak hotel bintang 2, bintang 3 itu budgetnya disisihin lebih untuk beli produk kami gitu. Jadi dia bilang dengan harga harga bintang 2 dapat tidur di bintang 5. Bintang 5. Gitu. Tidurnya di bintang 5 karena kasur bintang 5. Iya, gitu betul. Padahal harga yang dibayar harga bintang 2 gitu. Iya, jadi value editnya Bapak dibawa ke bintang 2 ya. Wah, makin bagus ya. Makin bagus buat kita punya publicity juga. Iya. Apakah King Coil itu berencana untuk meluncurkan produk baru atau inovasi dalam waktu dekat ini, Pak? Ya, jadi akhir tahun lalu, Oktober tahun lalu kita baru launching satu produk yang menurut kita cukup spektakuler gitu ya, yang kita sebut dengan EVOS by King Coil gitu. Jadi ini hasil kerjasama King Coil dengan satu teknologi supplier dari Korea, pemenang ini dia, menang Consumer Electronic Show, bayangin. Jadi di kategori teknologi tempat tidur gitu kan. Nah, jadi gitu dengan teknologi baru ini namanya bukan spring tapi string mattress, string mattress gitu. Jadi kita luncurkan akhir tahun lalu. Jadi konsumen itu bisa memilih dari 10 tingkat kekerasan gitu. Tinggal pakai iPhone app gitu atau iya pakai app. Jadi, dia tinggal kurang keras nih, tinggal naikin. Iya. Jadi ini kalau zaman dulu kan ya besi ini ya udah ya kan? Iya. Nggak bisa rubah-rubah kan? Kalau yang teknologi string apa tadi? Iya, string mattress. String mattress itu jadi pakai handphone, aduh kurang empuk. Iya. Atau ini kurang keras. Iya. Tinggal pencet gitu doang Tinggal pencet. Wah, ada 10 keren banget level. Ya. Saya baru pernah denger tuh malah, Pak. Kalau dulu jadi orang mau kasur misalnya preferensi suami istri beda, biasa kasurnya beli yang single gitu, ditaruh dua kasur. Kalau sekarang satu kasur kiri kanan tinggal di adjust beda gitu, jadi bisa diatur customize. Ya itu mungkin satu yang baru kita keluarin. Kemudian juga kita lagi banyak edukasi masyarakat mengenai adjustable bed gitu ya. Jadi kita ada adjustable yang namanya Reflect by King Coil.
dan juga Ergopedic by King Coil. Itu yang biasa ya. Itu kayak apa? Jadi alasnya kasur yang bisa bikin kasurnya naik turun. Ya. Okay. Karena kita ngelihat itu udah jadi lifestyle gitu. Kalau dulu kan seolah-olah kayak orang rumah sakit ya. Tapi kalau di negara-negara maju sekarang itu jadi lifestyle. Karena kan space rumah tinggal juga semakin kecil kalau sekarang. Space developer juga mungkin kan harga makin mahal tanahnya, tapi harus jualnya juga dengan budgetnya nggak naik sebesar itu gitu. Jadi banyak space itu berkurang. Akhirnya di tempat tidur tuh melakukan aktivitas yang lain juga gitu. Bisa baca buku, nonton TV betul. Jadi kita luncurkan produk itu. Nah, yang kelebihan kita nih Ergopedic ini untuk orang yang berpenyakit seperti sleep apnea atau ada GERD gitu ya. Tidurnya biasa kan disuruh agak naik. Biasa orang pakai bantal-bantal gitu. Tapi kalau dipakein bantal, kita punya tulangnya sebenarnya melengkung gitu. Kita punya Ergopedic by King Coil itu dia bisa tilt namanya. Jadi dia lurus tetap. Jadi badannya lurus cuman ada miring 4 derajat gitu. Jadi dia tetap membantu sleep apnea dan juga untuk orang berpenyakit GERD. Tapi tulangnya tetap dalam kondisi yang baik gitu loh. Jadi ya itu kelebihannya di sana. Nah, itu barang-barang kita yang baru gitu. Oke, Pak. Menurut Bapak apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri kasur di Indonesia ini, Pak? Pentingnya edukasi masyarakat. Ya mengenai pentingnya tidur gitu. Karena masih dilihatnya sebagai kebutuhan tersier. Padahal banyak studi sudah membuktikan bahwa tidur itu adalah proses yang kompleks sekali gitu ya. Pada saat kita tidur terjadi pemulihan sel-sel tubuh gitu. Jadi recovery itu terjadi pas tidur. Kita punya memori juga sangat dari korteks ke hipocampus terjadi pada saat tidur gitu ya. Jadi banyak sekali fungsi tidur gitu yang sebenarnya itu kan proses natural sebenarnya tidur itu. Dan sayangnya di Indonesia orang bekerja keras terus yang dikorbanin biasa tidurnya, Pak. Terus ngadu seneng gitu. Gue cuma tidur 2 jam, 3 jam gitu. Seolah-olah kalau kerja keras tuh ngorbanin tidur tuh jadi stigmanya rajin gitu. Nah, kalau kebanyakan tidur ada stigmanya males gitu kan. Nah, padahal kalau tidurnya cukup 8 jam itu sebenarnya tidur itu adalah awal dari hari, bukan akhir dari hari. Oh, saya kecapean tidur, bukan. Tapi kalau kita mengawali hari dengan tidur cukup, produktivitas kita sepanjang hari akan jauh lebih bagus gitu. Itu kalau dari research sih seperti itu. Nah, untuk kita edukasi masyarakat nih memang nggak mudah, makanya harus dibantu Pak Ismet lewat podcast begini. Jadi semua masyarakat ngerti. Tapi sih saya pikir gini, Pak. Kalau Bapak mengedukasi itu berarti Bapak yang dipercaya sebenarnya kan dokter, Pak. Iya. Mungkin Bapak banyak kerjasama dengan dokter-dokter juga penting juga ya. Dulu awal-awal kita sering sekali gandeng dokter ya. Tapi kayak saya kira sekarang masyarakat udah lebih tahu sih. Ya kita harus remind terus ya. Oke, Pak. Apa visi jangka panjang King Coil dan bagaimana upaya mencapainya ini, Pak? Visinya kita ya kita dengan semangat kita tadi ya, craftsmanship, quality dan innovation. Kita bisa terus bawa King Coil sampai eksis 30 tahun ke depan gitu ya. Kan King Coil sudah lebih dari 1 abad sebenarnya usianya gitu. Ternyata dengan formula itu aja di Amerika King Coil masih eksis gitu. Jadi dari tahun berapa tuh? 1898. Jadi sudah lebih dari 125 tahun masih eksis gitu. Jadi kita percaya dengan rumus yang kita kalau selama kita bisa konsisten mempertahankan inovasi, kualitas dan juga comfort gitu ya, craftsmanship. Itu saya kira King Coil akan bisa terus relevan gitu dengan kebutuhan manusia yang terus berubah gitu. Ya, itu visi kita ya seperti itu, Pak. Kalau bisa dari Sabang sampai Merauke ingat tidur, ingat King Coil ya. Iya dong. Oke, Pak Antoni, di akhir podcast ini mungkin Bapak bisa sampaikan statement kepada pemirsa kita mungkin tentang kualitas tidur atau tentang King Coil atau tentang kesehatan, bahwa kalau tidurnya cukup atau apa bisa membawa semangat yang baru di pagi hari, atau Bapak mau bikin closing statement apa? Silakan, Pak. Ya, mungkin gini ya, kita punya
king coil itu kan banyak orang ingatnya matras gitu. Tapi sebenarnya tidur nyenyak itu selain matras ada juga produk-produk lain kita gitu ya. Jadi ada bantalnya, ada selimut gitu, semuanya guling. Itu semua membantu kita untuk tidur makin nyenyak gitu ya. Kalau tadi kita bicara fungsi tidur nyenyak mungkin banyak pendengar sudah pada tahu. Tapi kalau mau yang paling murah, mulai dari bantalnya dulu Pak, gitu ya. Dulu. Coba dari kalau mau investasinya yang mulai dari mana? Mulai dari bantal dan bedding dulu, produk bedding. Nanti kalau sudah oke, baru masuk ke matras gitu. Jadi dapatkan tidur nyenyak gitu ya, karena itu akan membantu produktivitas kita untuk sehari ke depan. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih Pak Antoni Setiawan sudah hadir di SOS Podcast. Sama-sama. Terima kasih Pak Antoni. Thank you Pak Ismet. Oke, terima kasih Pak Antoni Setiawan ya. Sama-sama. Sudah hadir di SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari sponsor kita, Pintu Baja Pak, Potres.